Di simulasi kita sesuaikan. Pertama kita pakai mixer, kemudian kita pakai heat exchanger yang kedua, kemudian kita pakai reaktor plug flow. Selanjutnya kita pakai exchanger lagi, coolernya 2, masuk ke pressure change multi kompresor, kemudian kita pasang streamnya. Oke, kalau sudah kita rapikan blok semuanya, kemudian Ctrl B, kemudian kita beri nama masing-masing. Ini kita kasih nama aseton, kemudian ini mixer 1, mixer gitu aja, mixer ya. Kemudian ini heater, PFR, cooler, kemudian ini multi-stage compressor, kemudian kita beri nama semuanya di sini. Kita kasih namanya in heater, kemudian ini in PFR, ini out PFR aja. Kemudian di sini kita kasih in cool 1, in cool 2. Kemudian ini in mcom. Kemudian nanti di sini masuk ke bagian in disk 1. Nah, kemudian kita input kondisi operasinya. Kondisi operasinya kita cek di sini. Di aseton tekanannya 1,6, temperaturnya 25, mass flow-nya 1000, CH3, CO, CH3 komponennya. Oke, bisa kita input ya teman-teman. Kita save dulu sudah sejauh ini. Kemudian kalau sudah di save berarti temperaturnya 25, tekanannya 1,6 atm, kemudian mass flow-nya di 1000. Nah, kemudian jangan lupa kita next. Nah, di next nanti kita diarahkan ke heater dulu. Heater. Nah, di heater kita cek gitu ya. Heater, ini heater ya. Temperaturnya 1035 Kelvin, tekanannya 1,6 atm, max iterationnya di 40, utilitasnya pakai FH 1000. Oke, temperaturnya di 1035 Kelvin, kemudian tekanannya 1,6 atm, kemudian untuk flash optionnya, maksimum iterationnya di angka 40, utilitasnya pakai FH 1000, fire heat 1000. Nah, kalau misalnya sudah ke input gitu ya, nanti akan muncul di sini utilitas FH 1000. Nah, nanti ada energi price-nya sekian, kemudian heating cooling value-nya sekian, inlet temperaturnya sekian. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman cermati gitu ya, di bagian utilitas itu nanti FH 1000 itu temperaturnya 1000 derajat Celcius, outlet temperaturnya di 400 derajat Celcius. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa tahu nih kebutuhan FH 1000-nya berapa, terus dikaitkan dengan price-nya. Gitu ya. Nah, nanti keluarnya biaya untuk utilitas. Oke, nah kurang lebih kayak gitu untuk utilitas, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian PFR. Kita cek di sini PFR-nya. PFR reaktor itu kita berarti masukin reaksinya dulu, teman-teman. Reaksi 1 dan reaksi 2 sekalian. Reaksi 1 itu bekerja di PFR, sedangkan reaksi 2 bekerja di CSTR nanti. Oke, kita masuk ke reaction. Kita langsung masukin dua-duanya aja. Pakai reaksi yang sederhana, berarti pakai power low. Kemudian di sini bisa di new. Setelah di new, kita cek lagi reaksi yang terjadi. Power low, react data, phase-nya vapor, redcon-nya 1, plus XP-nya di 8,19, kemudian energinya 284, stoik, mix CH3CO, CH3-nya minus 1, C2H2O-nya 1, CH4-nya 1, mix CH3CO, CH3-nya 1. Oke, kita bisa input CH3CO3, kemudian di sini ada
CH2 sorry, kemudian sama CH4. Kita cek lagi ya, CH4, CH2, C2H2O, kemudian CH3CO, CH3. Oke, udah benar ya. Ini nilainya -1, ini 1, kemudian sini 1, kemudian ininya 1, sorry, ininya 1. Next. Nah, kemudian masuk ke kinetika. Fasenya vapor kita ambil. Reaksinya pakai reak. Kemudian nilai K-nya kita cek lagi. Red konstantanya 1, EXP-nya 8,197, 33 E pangkat 14. Kemudian untuk nilai E-nya di 2845, 21,7, sorry, 21,7 kilojoule per kilomol. Oke, sudah. Kemudian kita tambah untuk reaksi keduanya, teman-teman. Kita new lagi, pilih power low, kemudian oke, kemudian tekan new, kemudian cek lagi reaksinya. Reaksi kedua yang berperan C2H2O, kemudian ada CH3COH, jadinya acetic anhydride. Kemudian untuk stokiometrinya -1, -1, 1. Ini 1. Oke, next. Kemudian masuk ke kinetikanya. Di kinetika, pakai equil. Berarti di sini ganti dulu, edit. Kita pakai equil. Oke. Nah, kalau sudah gitu ya, kita bisa masuk ke bagian PFR-nya lagi. Nah, reaktornya kita cek gitu ya, kondisinya adiabatik biasanya, line-nya 3, diameternya 1, pressnya 1,6, reaksinya di reaksi pertama. Oke, adiabatik, kemudian ininya 3, ininya 1, vapor only, reaksinya di reaksi 1. Oke, sudah ya. Kemudian kita masuk ke bagian coolernya. Adiabatik 3, diameternya 1, 1,6. Tekanannya belum diatur. Tekanannya yang tadi belum diatur. Tekanannya pressure di 1,6 atm. Oke. Nah, kemudian masuk ke cooler. Cooler 1 yang ini, outletnya di temperaturnya 140, pressure-nya 0, utilitasnya GLP steam. Oke, 140, temperaturnya 140, tekanannya di 0. Kita kasih ATM aja gitu ya. Kemudian utilitasnya kita kasih tekan new, kemudian ini GLP steam. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman juga bisa cek di utilitasnya gimana karakteristik untuk GLP steam-nya sendiri. Ternyata GLP steam itu, kalau teman-teman lihat gitu ya di bagian cooler 1, kemudian utilitas, cek temperaturnya, ternyata di angka 124 sampai 125 untuk nilai outlet temperaturnya. Oke, inletnya 124, outletnya di 125. Oke, lanjut kita cek lagi coolernya, pressure-nya 0, delta P-nya 0, utility-nya GLP steam. Oke, kemudian masuk lagi ke bagian cooler kedua. Cooler kedua kita cek
mintanya 90 derajat Celcius 0 menggunakan udara. 90 0 kita kasih ATM aja. Kemudian utilitasnya kita kasih udara, air. 30 ke 35 derajat Celcius. Oke, benar ya. Untuk flashnya oke, spesifikasinya oke. Nah, nanti utilitasnya juga masuk ke bagian sini teman-teman. Ada air. Nah, kalau air ini gratis nih, gitu ya. Oke, selanjutnya kita set untuk multi kompresornya. Multi kompresor yang ini MCMPS PRSR gitu ya. Agak sulit nih, param end stage-nya 4, kemudian ASME isentropic, pressure-nya 29, kemudian cooler NPHAS-nya 1, SB max iteration-nya di 30, kemudian toleransinya 10 pangkat min 4, fit-nya S2, edge stage-nya 1. Oke, kita buat satu-satu. Kita masuk ke bagian main flow sheet, kemudian masuk ke multi kompresor. Kemudian di sini stage-nya ada 4 gitu ya, dengan isentropic using ASME. Kemudian fix discharge-nya di 29. Kita kasih bar gitu ya, sesuai permintaan, 29 bar. Oke. Kemudian di materialnya oke, kemudian di coolernya kita kasih di stage pertama, stage kedua, stage ketiga, stage keempat. Nah, ini spesifikasinya HID-DUTI, temperatur outlet, duty. Coba kita cek dulu ya. Kompresor gitu ya. Stage 1, kemudian cooler. Stage 1-nya duty-nya 0. Stage 2 temperaturnya 150, stage 3 temperatur 150, stage 4 duty-nya 0, kemudian block option free water no, kemudian coolernya utilitasnya pakai udara, kemudian untuk spek utilitasnya pakai elektrik. Oke. Berarti di sini kita kasih 0, kemudian kasih 150, stage 3-nya 150 derajat Celcius, stage 4-nya 0. Kemudian untuk utilitasnya jangan lupa, utilitasnya kita pakai udara semuanya, yang murah ya. Kemudian untuk speknya jangan lupa ditambahkan sesuai jumlah stage, kita pakai elektrik. Kita kasih elektrik gitu ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke bagian setting untuk toleransinya teman-teman. 30 toleransinya 10 pangkat min 4. Kita buka setup, cek konvergensinya 30 10 pangkat min 4. Oke, udah ya. Berarti teman-teman semua udah untuk multi stage-nya. Kemudian bisa kita cek running lagi. Oke. Di sini error in reaktor ya. Coba kita cek dulu. Kita reset lagi. Kemudian coba di running. Kita cek reaksinya. Oke. Nah, kita bisa lihat gitu ya di sini. Cek status sudah komplit, kita bisa cek stream summary, kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, tadi kesalahan di bagian reaksi input stoikiometrinya. Jadi konstantanya ini salah, jadi nilai tidak keluar. Nah, selanjutnya di stream summary kondisinya akan seperti ini. Nah, sudah running, jadi teman-teman bisa langsung masuk ke tahap berikutnya untuk memasang destilasi dan reaktor CSTR-nya. Kembali ke main flow sheet, kemudian kita kasih kolom destilasinya. Kita pakai red flag dua-duanya. Kita satu-satu dulu aja, ya biar enak. Dari disk 1 dulu.
ini ditarik ke atas saja biar kelihatan rapi. Kemudian untuk outputnya ke sini sama ke sini. Nanti ini di recycle. Ini recycle. Ini top rack. Kemudian ini produknya. Produk itu di sini kita beri nama untuk inputnya, coba di D1 namanya FD2AB SRB. FD2AB SRB. Oh, ini indis, sudah indis 1 gitu ya. Kita kasih ini D1 gitu aja biar gampang. Nah, kalau sudah kita input spesifikasinya, kita cek dulu di sini spesifikasi untuk D1-nya. Stage-nya 14, algoritmanya standar, max all-nya 25, dampingnya non, kemudian kondensernya total, reboilernya kettle, feed-nya dari disk-in di stage ke-7 above stage, kemudian recycle di stage ke-14, fasenya liquid, racktop, kemudian racktopnya itu di stage 1, fasenya liquid, base pack-nya di stage 1 29 bar, kemudian bottom feed rasionya di 1, kemudian mol RR-nya 6, bottom feed params-nya feed stream di indis, kemudian basisnya CH3 CO CH3, utilnya refrigeran 4 sama HP steam. Oke. Kita masuk ke sini, stage-nya 14, kemudian kondisinya total, kemudian untuk reflux rasionya, reflux rate-nya sama distillate to feed ratio. Kalau nggak salah ya distillate to feed ratio ya. Di sini bottom feed ratio, bottom to feed ratio. Ini nilainya, ini reflux ratio. Nilainya 1, nilainya 6, kemudian basisnya jangan lupa indis, kemudian parameternya yang jadi pertimbangan CH3 CO CH3 close ya. Kita cek lagi pertimbangannya di CH3 CO CH3, kemudian masuk ke tahap berikutnya di streamnya, stage-nya stage 7 teman-teman, di stage 7, kemudian top react-nya di 1, recycle-nya di 14, betul ya. Kita cek dulu recycle-nya betul di 14 ya teman-teman, recycle 14, fasenya liquid, oke. Kemudian di pressure-nya kita ambil 29 bar, kemudian kondenser